unggul, ramah. Silakan, ada di apa namanya, dilanjutkan itu ada apa namanya slide-nya itu Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bisa kontrol ya, karena saya nggak biasa sambil jalan. Lanjut. Saya bisa ngatakan sini. Nah itu selama ini biar tahu Bapak Ibu sekalian bahwa stakeholder yang melayani haji itu ada 15-an di situ ya. Mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, DPR RI dan lain sebagainya. Itulah yang melayani haji. Itu biar panjenengan tahu ketika ada problem, menyelesaikannya adalah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selama ini kan tidak. Masyarakat kurang terlayani di bidang misalnya pembuatan paspor. Itu protesnya kemana? Harusnya protesnya ke imigrasi. Tapi selama ini ke Kementerian Agama. Ada jamaah yang namanya tidak sama salah ketik nama antara di paspor dengan di visa. Yang disalahkan siapa? Kementerian Agama. Adanya transportasi, layanan yang kurang baik, siapa yang di? Agama. Jadi kami merasakan hal seperti itu. Padahal itu adalah kebijakan bersama di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Berikutnya saya agak sakit sekali. Penyelenggaraan haji, lanjut aja, ini lama kalau menerangkan itu. Lanjut. Baik. Baik sekalian, tadi sudah sampaikan oleh Bu Bunda bahwa penyelenggara haji ada haji reguler, ada haji terus. Semua yang saya tulis ini adalah bersumberkan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Ya. Jadi penyelenggaraan haji ada dua. Haji diselenggarakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Masyarakat yang menyelenggarakan haji adalah masyarakat yang memiliki badan usaha yang berizin untuk melaksanakan penyelenggaraan haji khusus yang disebut dengan PIHK itu. Apa bedanya haji khusus dengan haji reguler? Saya kira sudah paham semua kalau haji reguler itu dilaksanakan oleh pemerintah yang tadi saya sebutkan di beberapa stakeholder sebagai koordinator utama adalah Kementerian Haji dan Umroh untuk tahun ini. Itu adalah yang menyelenggarakan. Kemudian haji khusus diselenggarakan oleh masyarakat. Kalau haji reguler itu berangkatnya lebih awal. Haji reguler itu rata-rata adalah 40 hari sampai 39 hari di Arab Saudi. Haji khusus itu 23 hari. Lebih lama mana Bapak Ibu? Lebih lama lebih reguler, tapi biayanya lebih mahal mana? Haji khusus. Jadi ini perbedaan masa. Kalau perbedaan makannya juga beda ya. Kalau makannya haji khusus itu prasmanan. Kalau haji reguler itu kotaan. Tapi saya tanya kepada masyarakat Raja kita kotaan daripada prasmanan katanya. Karena kalau kotaan itu bawa kotaannya bisa dimakan di dalam kamar. Kalau prasmanan itu nggak boleh ngambil di di resto kemudian dibawa ke kamar, dicegah Bapak Ibu sekalian. Kemudian masa tunggu, nanti kita akan sampai ke sana nanti masa tunggu saat ini kita yang semula ada yang 34 tahun, ada yang 48 tahun, ada yang 14 tahun, semuanya menjadi rata. Rata-rata adalah 26,4 tahun. Itu kalau haji reguler.
Kalau haji khusus itu adalah 8 sampai 10 tahun. Kalau itu masih enak haji khusus. Yang berikutnya adalah biaya Bapak Ibu sekalian. Lanjut laptopnya. Oke. Kalau haji reguler itu kemarin adalah 89.400 89.400.000 rupiah. Itu tahun 2025, dan alhamdulillah di tahun 2026 ini turun menjadi turunnya 2.894 rupiah menjadi 87.400 sekian rupiah. Itu turun Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa. Saya cerita sedikit ya. Kebetulan saya termasuk panitia kerja untuk penyusunan ini. Saya itu ketika menyusun ini paling menjadi sorotan DPR. Kenapa? Karena saya di Direktur AKT, di situ ada transportasi. Dari biaya sekian yang hadir, yang paling memakan biaya adalah di bidang saya, Bu. Jadi kami itu kalau berdasarkan BPIH yang kami tasarrufkan adalah 33% dari uang 87.400 itu kita 33%. Kalau dari BP jamaah yang dibayar jamaah itu 60%. Artinya apa? Menjadi sorotan karena dananya paling besar, maka disitulah yang paling memungkinkan untuk diturunkan. Kita itu luar biasa di situasi semua naik. Nilai rupiah terdepresiasi oleh dolar dan rial. Harga fuel naik. Kemudian harga SDM jasa juga naik. Di sisi lain kita harus menurunkan tanpa mengurangi layanan. Kalau bisa kualitasnya harus lebih baik. Mungkin enggak Bapak Ibu sekalian? Lah itu kemudian kita melakukan rapat kerja dengan Komisi 8. Pertama, kami menyusun bagaimana bisa memenuhi harapan Presiden. Kalau Presiden hanya turun gitu saja, tetapi kalau DPR turunnya harus 2 juta. Kita melekan Bapak Ibu sekalian menyusun itu, ketemulah turunnya itu hanya 1 juta. Kita bawa rapat di forum Komisi 8, katanya kita mampu menurunkan 1 juta. Kalau tidak mencapai 2 juta, maka malam ini kata DPR kita melekan sampai pagi. Kita akan lakukan telaah dalam seluruh komponen itu. Gimana kalau seperti itu? Kan kayak kita nggak menghargai Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau gitu kita minta rapat lagi 30 menit untuk berusaha menurunkan. Saya disuruh kalkulasi lagi untuk angkutan udara. Kemudian kami juga telepon ke Direktur Patra Niaga yang mengelola fuel atau aftur untuk pesawat. Kami juga telepon pihak bandara untuk security clearance-nya diturunkan, dan bla 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 bla, turun Bapak Ibu sekalian. Dapat menjadi 1,5 turunnya itu 1,5 juta. Kita laporkan kembali rapat itu. DPR masih belum menerima, pokoknya 2 juta. Akhirnya kami rapat lagi. Sudah nemu, buntu sudah untuk menurunkan 500.000 itu. Saya bilang kalau kita harus, maka kita harus mengorbankan bimbingan manasik. Bimbingan manasik itu per pack 100.000. Jamaah kita itu 8 sama 10 di luar Jawa, 8 di
Pulau Jawa untuk bimsiknya 8 kali. Itu perjamaahnya 100.000, itu aja yang bisa dikurangi, setelah itu nggak ada. Akhirnya apa, kita putusin bimsik dikurangi dari 8 menjadi 5 kali. Kenapa? Karena saya yakin saya punya pembimbing yang luar biasa. Meskipun diminimalisir waktunya, tetapi hasilnya akan maksimal. Siapa? Pembimbing yang sudah tersertifikasi dan pembimbing yang hadir di tempat ini pada hari ini. Jadi, tanggapkan 5 kali mendirikan jamaah. Tanggaplah, nanti kan ada trik-trik, ada metode-metode untuk bagaimana memaksimalkan daya serap dan kemampuan jamaah untuk mengarah ke sana. Akhirnya itu Bapak Ibu sekalian, itu pun sekarang kita masih kalkulasi kurang. Karena kurang itulah kemudian kami dengan tim dari BEE, Sistem Ekonomi Haji, kemarin ke pariwisata untuk bagaimana sampai ke Arab. Di Arab kita ketemu dengan Menteri Pariwisata, bagaimana nanti diperbanyak jamaah, orang-orang Arab itu ke Indonesia. Selama ini tuh kita kalah dengan Singapura, Thailand, dan Malaysia. Lebih banyak ketiga negara itu dibandingkan ke Indonesia. Ke Indonesia itu nggak begitu ngetren ya, kecuali di puncak. Kalau orang-orang Arab itu ya itu di sana yang paling paling banyak. Sehingga kita meminta kepada Kementerian Pariwisata. Jadi di Arab Saudi itu Menteri Pariwisata itu sama dengan Kementerian Kementerian Umroh dan Pariwisata. Itu artinya apa? Bahwa umroh itu lebih diarahkan kepada pariwisata. Hajinya dengan wakaf. Kementerian Haji dan Wakaf, Kementerian Umroh dan Pariwisata. Ini artinya apa? Targetnya sudah jelas sekali arahnya ke sana, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah terbangun. Kami juga ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk minta bantuan itu. Karena tahun depan pun kita sudah siap-siap. Tahun depan diminta lagi untuk turun sekurang-kurangnya 1 juta Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi perekonomian seperti mudah-mudahan kami bisa melaksanakan amanah itu dengan doa Bapak Ibu sekalian. Berikutnya bagian dari hak jamaah adalah kuota haji. Kuota haji kita tahun ini sama 221.000. Meskipun ada rencana Pak Presiden katanya mau ke Arab Saudi untuk meminta tambahan. Jadi nanti kita tunggu seperti apa. Tetapi kita berharap bahwa secepatnya itu bisa dilakukan biar tidak jadi problem-problem seperti tahun-tahun sebelumnya. Kuota kita 221.000 reguler, 203.320. PIHK 8%, 17.680. Yang jadi masalah dari jumlah itu adalah petugasnya cuma 1%. Artinya berapa? 2.210 menangani 221.000. Sama dengan kami yang ada di Kementerian Haji dan Umroh. Sampai saat ini kami itu hanya ada 52 personil. Makanya saya itu merangkap beberapa direktorat. Ya karena memang nggak ada orang. Jadi hampir waktu istirahat kita gunakan untuk mikir itu ya. Kayak kemarin saya itu ada rapat dengan KPK untuk perizinan. Kemudian ada rapat dengan bidang haji se-Indonesia untuk persiapan pelunasan, juga persiapan untuk pelatihan seleksi petugas yang mulai dibuka kemarin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa buka linknya Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian pelaksanaan insya Allah tanggal 4 dan begitu seterusnya. Termasuk merumuskan kuota haji.
Ini sekarang lagi ramai kuota haji itu. Kenapa kuota haji kita yang semula, silakan dilanjut, mungkin ada itu. Kuota haji kita itu Bapak Ibu sekalian selama ini kan berbasis dengan jumlah. Saya sudah sampaikan oleh Pak Puji mungkin ya. Ya, tapi saya hanya ingin mempertegas lagi karena ternyata problem-problem yang muncul di masyarakat juga masih tetap ada. Kami diminta oleh Komisi 8 untuk melakukan cek ombak. Ada nggak itu gejolak di masyarakat? Ketika kita sampaikan, tidak ada satupun yang bergejolak di provinsi se-Indonesia. Tidak ada. Ternyata gejolak itu baru muncul di provinsi-provinsi yang menggunakan sistem pembagian kotanya berdasar kabupaten kota. Sehingga ada 10 yang terdampak. Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, Bengkulu, kemudian Kalimantan Timur, itu terdampak semua. Yang lucu Sulawesi Selatan itu dapat tambahan sekitar 2 kloter, 600 sekian tambahannya itu. Tapi justru ada satu kabupaten yang sekarang jamaahnya 0. Jadi karena ditambah, tetapi kabupaten itu selama ini menerima berdasarkan apresiasi atau afirmasi dari gubernurnya, itu rata-rata daerah atau provinsi yang minoritas. Jadi itu yang menjadi ganjalan kita selama ini. Apakah jumlah penduduk? Ketika kita kalkulasi jumlah penduduk murni, itu daerah-daerah itu juga mengalami penurunan. Ketika kita melakukan waiting list juga tetap. Ketika kita ambil kombinasi 50-50 misalnya, juga tetap mengalami pengurangan, dan itu tidak sehat. Karena akan menjadi pertanyaan, bisa berisiko secara hukum, apa landasan mengambil persentase itu? 50-50, 30-70, atau 60-40, kita akan tidak berani itu. Sudah kita ambil waiting list. Dengan semangat apa? Lanjut Bapak Ibu sekalian, di situ ada. Jadi selama ini kita ingin kembali kepada undang-undang. Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 di situ mengatakan bahwa penetapan kota didasarkan atas jumlah penduduk dan waiting list. Selama ini kita Kementerian Agama, saya termasuk dalamnya waktu itu menggunakan pendekatan jumlah penduduk, tapi lebih banyak disikapi dengan kebijakan-kebijakan. Sehingga setiap tahun itu menjadi temuan BPK, mendapat rekomendasi BPK untuk kembali kepada undang-undang. Nah itulah kemudian Bapak Ibu sekalian yang menjadi perhatian kita. Kita ini undang-undang sudah berapa tahun, tapi masih menjadi temuan oleh BPK karena kita tidak berpegang teguh pada aturan itu. Akhirnya kita sepakat, coba kita ambil waiting list saja Pak. Saya melakukan telaah, membuat semacam policy brief, ya akhirnya alhamdulillah disetujui oleh Komisi 8 karena memang di dalam undang-undang itu penetapan kuota jamaah haji harus melalui persetujuan DPR RI. Kita lakukan. DPR RI pada waktu itu senang Bapak Ibu sekalian, ada perubahan yang luar biasa dan melangkah dengan keberanian yang luar biasa menggunakan waiting list. Sehingga jamaah se-Indonesia sama. Disinilah kemudian kita berprinsip kepada keadilan. Yang pertama keadilan itu first come first service. Yang datang pertama ya dilayani pertama. Selama ini kan enggak. Di daerah-daerah seperti Bali, NTT, Maluku, Ambon, itu yang daftar sekarang, ada yang berangkat tahun ini saja, itu yang berangkat tahun ini dari Sulawesi Selatan, itu yang sudah daftar di tahun 2009-2010. Tetapi di Bali yang berangkat adalah yang sudah daftar tahun 2017.
Kemudian di NTT, di Ambon itu yang berangkat di tahun 2019. Adil enggak itu Bapak Ibu sekalian? Satu. Yang kedua, MUI mengingatkan kita, haram hukumnya bagi yang berangkat lebih awal dibandingkan dengan berangkat yang terakhir menggunakan dana manfaat yang sama. Kan sama dana manfaatnya yang diperoleh antara yang berangkat daftar di tahun 2017, subsidinya sama, yang daftar tahun 2009, 2010 juga memperoleh, padahal dananya lebih lama. Itulah kemudian yang menjadi evaluasi Majelis Ulama Indonesia sampai menghukumi haram Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita meniadakan disparitas, kesenjangan kota. Bayangkan kalau seperti Jawa Barat penduduknya sekitar 43 juta. Dia yang daftar di sana baru 780.000. Jawa Timur penduduknya 39 juta. Yang daftar 1.200.000. Kalau kita mengacu pada jumlah penduduk, maka yang Jawa Timur semakin tahun semakin panjang waiting listnya, yang Jawa Barat itu stagnan. Nah ini akan nanti dalam 1, 2, 3 tahun ke depan ada disparitas luar biasa. Sekarang sudah terjadi. Sulawesi Selatan 48 tahun, kemudian di Jawa Barat 30 atau sekian tahun. Sudah cukup lumayan. Nah karena itulah kita kembali kepada waiting list, mengembalikan hak jamaah Bapak Ibu sekalian. Kita ada kaidah rudda hakun ilal mustahak. Kembalikan haknya itu kepada yang berhak. Disitulah ada nilai keadilan. Keadilan itu apa? Menjaga hak orang lain untuk kita berikan. Dan itu kita sudah lama melakukan hal seperti itu, terabaikan. Nah di tahun inilah momentum kementerian baru melakukan terobosan dengan berbasis waiting list. Meskipun ada yang merasa terkurangi, tetapi itu adalah langkah yang paling adil. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang harus kami sampaikan berkaitan dengan layanan, karena itu cuma sebagai layanan. Layanan harus penuh dengan keadilan. Sampai berapa kami? 10 ya. Baik, ini mesti banyak. Kita singkat ya. Yang sebenarnya saya ingin ada pertanyaan dan masukan-masukan. Ini kita bicara ke layanan jamaah. Enggak bisa kan. Jadi ini ada pemahaman berdasarkan undang-undang, baik undang-undang nomor 8 2019 maupun undang-undang nomor 14 tahun 2025. Undang-undang 2019 tentang perubahan undang-undang kedua tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau undang-undang nomor 14 adalah perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Nanti biar Bapak Ibu memperoleh informasi itu. Jadi di situ dijelaskan bahwa jamaah haji itu adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, kemudian sudah mendaftar sesuai dengan prosedur yang ada dan mendapatkan nomor porsi. Itu jamaah haji. Karena penyebutan secara undang-undang menjadi jamaah haji, maka ketika seseorang itu sudah daftar sebutannya jamaah haji, maka memiliki implikasi apa? Memperoleh hak-haknya. Hak apa? Hak pembinaan, hak memperoleh informasi, hak memperoleh layanan, penyuluhan dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi hak-hak yang bisa diberikan manakala sudah disebut jamaah haji. Karena itu ini ada beberapa yang tren pembatalan haji Bapak Ibu sekalian. Jadi pembatalan haji cukup lumayan. Ada di salah satu provinsi salah satu kabupaten kota di Jawa Timur. Itu jumlah yang membatalkan ini. Jadi jumlah yang membatalkan itu
lebih 50% dengan jumlah jamaah yang berangkat pada tahun itu. Jadi yang berangkat itu sekitar 700, yang membatalkan itu sekitar 400-an. Jadi ini jadi hal yang harus kita pikirkan. Teman-teman pembimbing juga harus mensosialisasikan itu bahwa orang yang sudah daftar itu sudah mengikat kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagian dari niat, jangan dibatalin. Orang-orang ada yang memprovokasi, Bu, Pak, panjenengan daftar sekarang atau panjenengan daftar berangkatnya itu 10 tahun lagi. Menurut saya panjenengan 10 tahun lagi itu sudah pindah alamat. Ya kalau sudah pindah alamat, nggak tahu Su'a, nggak tahu Mekah, nggak tahu Madinah. Lah kalau panjenengan mau, ayo sekarang sama saya ambil umroh saja. Saya mau tanya kepada peserta, mending terusin atau dibatalin untuk umroh? Karena sudah sebut jamaah haji loh. Kalau sudah sebut jamaah haji punya hak, sudah punya catatan hitam di atas putih, hadapan Allah. Perkara Allah memanggil, kita sudah punya alasan bahwa kita sudah mau menunaikan ibadah haji kepada Allah. Ya Allah, saya kan sudah daftar. Ada saja belum berangkat malah dipanggil panjenengan. Jadi itu takdir di situ. Nah kemudian kita masih bisa kan kemudian dilanjutkan oleh anak saya. Anak saya yang berangkat, katanya man sana juga terhasanatan, man jahaya bagian fisabilillah faqad ghaza. Kira-kira seperti apa? Ya sudahlah, kamu saya anggap haji. Kira-kira begitu kata Allah Bapak sekalian. Toh anak yang berangkat itu kan karena dibiayai oleh yang daftar pertama itu. Maka sebutan jamaah haji itu membawa implikasi administrasi, juga membawa implikasi syariat. Jadi itu panjenengan bisa sampaikan kepada masyarakat luas. Kemudian layanan-layanan apa yang harus diberikan oleh negara kepada jamaah pendaftaran. Jadi pendaftaran ini kita sudah mulai konsep. Nanti bisa mendaftar secara online penuh Bapak Ibu sekalian, langsung mendapatkan nomor porsi. Kemudian yang kedua, kota pemberangkatan secara adil. Yang daftar sekarang ya berangkatnya sama-sama 26 tahun yang akan datang. Jangan kemudian di Jawa Barat atau di DKI daftar sekarang berangkatnya di tahun 20 tahun yang akan datang. Sementara di provinsi lain berangkatnya masih menunggu 48 tahun yang akan datang. Harus sama, negara harus bersikap adil seperti itu. Jadi ini yang harus kita perjuangkan meskipun nanti akan ada tantangan-tantangannya. Sekarang kami sudah memperoleh surat gugatan dari LKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jadi kita yang mengarah kepada kemaslahatan itu kan termasuk lebih banyak maslahatnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian jamaah berhak memperoleh layanan bimbingan manasik, nanti akan kami bahas di dalam waktu tersendiri di saat ini. Kemudian layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ini kebetulan kami ingin memberikan layanan terbaik kepada jamaah yang pertama di asrama haji. Kami bilang, ini ada asrama haji enggak ini? Enggak ada ya? Kami ingin di asrama haji itu sebagai etalasenya haji. Karena orang masuk asrama bila sudah nyaman, merasa senang, timbul asumsi bahwa berikutnya juga akan nyaman dan akan menyenangkan. Tetapi kalau begitu di asrama sudah tidak nyaman, sudah terbangun asumsi di Arab Saudi juga tidak nyaman. Jadi bidayatu kulli syai'in nihayatuhu. Jadi pandangan pertama itu akan menentukan pada penilaian-penilaian selanjutnya. Nah itulah yang perlu kita bangun kenyamanan itu mulai di awal. Ya tentu begitu masuk kita buat suasana yang menyenangkan, baik dari sisi panitia, dari sisi orang asramanya, dari sisi kebersihannya, dari sisi keamanan, kenyamanan, dan dari sisi kamar dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu nanti membandingkan kamar-kamar lain jamaah haji akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kami sudah lakukan itu Bapak Ibu sekalian bersama dengan Kementerian Pariwisata. Kami keliling saya. Mestinya besok itu saya ke Aceh untuk peningkatan SDM asrama Aceh. Tapi insya Allah saya izin itu ya. Tidak tahu apa. Ya kurang-kurangnya hotel bintang 3 bahkan kamarnya itu sudah ada setara bintang 4 untuk asrama-asrama haji ada di kita. Di Makassar itu sudah ada yang lebih dari bintang 4 Bapak Ibu sekalian, termasuk di Surabaya. Kemudian di Maluku ini kita ingin membangun image bahwa asrama sebagai jujukan pertama jamaah ketika penyelenggara ibadah haji itu betul-betul membangun image yang baik. Kemudian makannya kita juga sudah atur, baik di asrama haji. Di asrama haji itu kita tahun-tahun sebelumnya kita bedakan mana untuk jamaah lansia, mana untuk jamaah biasa. Jadi kalau jamaah lansia mungkin tidak ada gorengan-gorengan, seandainya digoreng pun hanya tahu dan tempe, tetapi ayamnya cukup dikukus dan lain sebagainya. Sudah kita punya aturan-aturan yang kita peroleh dari Badan Gizi Nasional. Kemudian transportasi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, transportasi kita upgrade. Yang di tanah air dari asrama ke bandara dan bandara ke asrama kita buat kontrak harus sekurang-kurangnya produksi di tahun 2019 bisnya 2019. Kemudian bis pengangkut jamaah dari embarkasi ke bandara atau kembali ke embarkasi harus tersedia toilet. Jadi ini dalam rangka meningkatkan layanan dalam negeri. Yang luar negeri juga begitu, pesawatnya juga begitu. Cuma saja kita terkendala, ada ini dari Jawa Timur. Jadi untuk Jawa Timur itu termahal setelah Makassar. Kenapa? Karena di situ bandaranya tidak bisa dilalui oleh pesawat Boeing 777, sehingga harus melakukan transitnya di Kuala Namu ketika berangkat, kemudian di Doha, Muscat ketika pulang. Itu ternyata harga BBM-nya beda. Itu yang bikin mahal. Makanya kemarin kami ke Patra Niaga, bagian aftur di PT Pertamina, itu minta keringanan. Ternyata tidak sekedar diratakan harga seluruh embarkasi, tetapi kami bisa mengajukan melalui keputusan Presiden diskon untuk layanan haji sebagaimana diskon Nataru. Jadi Nataru itu kan diskon penerbangan. Lah kalau Nataru saja tidak diskon, masa jamaah haji nggak bisa diskon? Kami sampaikan kepada Direktur PT Garuda bahwa kami ini ibadah. Jangan sampai kemudian digunakan sebagai bumper untuk nalangi kerugian PT Garuda selama ini. Tidak barokah itu saya juga. Sehingga itu bisa mengurangi Bapak Ibu sekalian, mengurangi untuk biaya yang kita gunakan sehingga turun seperti itu. Turun itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Akal sehat itu tidak mungkin turun itu. Barang naik, rupiah terdepresiasi, kemudian aftur naik dan lain sebagainya, kita malah turun lebih dari 2 juta Bapak Ibu sekalian. Yang penting lebihnya walaupun lebih 500 rupiah, kan yang penting lebih, gak bohong saya. Jadi itu yang alhamdulillah bisa kita penuhi amanah dari pemerintah atau presiden. Kemudian kesehatan kita jaga, kita layani kesehatannya, kita lindungi Bapak Ibu sekalian. Ini disampaikan juga kepada masyarakat bahwa jamaah kita itu paling banyak yang sakit, paling banyak yang wafat. Di Arab Saudi itu konon katanya namanya Pak Hasan Munakiro, itu deputi di Kementerian Haji Wakaf Arab Saudi, mengatakan bahwa yang bikin penuh rumah sakit Arab Saudi, yang bikin penuh kuburan Arab Saudi itu adalah jamaah haji dari Indonesia. Bahkan ditemukan jamaah haji Indonesia yang cita-citanya ingin meninggal di Arab Saudi, di Mekah. Ini cerita betul, ini bukan lelucon, betul-betul terjadi ketika ada jamaah yang tidak mau diobati.
Jadi karena nggak mau diobati, semakin lemas dibawalah ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit diinfus, kan nggak bisa nolak, suruh minum obat nggak mau, suruh makan nggak mau. Akhirnya ketua kloter berinisiatif membimbing, menelpon keluarga yang di rumah. Setelah dapat nomor telepon, diteleponlah anaknya. Mbak, ini orang tuanya sedang sakit, tolong dong disupport supaya mau makan, mau minum. Jawabannya di luar dugaan Bapak Ibu. Tidak apa-apa Pak, Bu, kami sekeluarga sudah ikhlas. Ya kan lucu kita itu. Kita minta support, maka keluarganya bilang begitu. Jadi sudah pamit dari keluarga meninggal di Mekah. Seperti itu, sampai ada yang seperti itu. Untung ada pemimpin yang agak cerdas. Atau pemimpin sudah sertifikasi seperti Bapak Ibu sekalian. Didatangi, Pak, kenapa tidak minum obat? Ya, saya kesini mati di sini. Bapak tahu nggak kalau mati di sini risikonya? Apa risikonya? Malaikatnya nggak bisa bahasa Indonesia. Nanti Bapak ditanya, salah jawabnya, disiksa. Betul ya? Loh, diarah masa malaikatnya bahasa Indonesia. Nah, kenapa minum obat Pak sembuh Pak? Harus trik-trik seperti itu harus dimiliki oleh para pembimbing Bapak Ibu sekalian. Kesehatan, perlindungan, layanan dokumen kita lindungi jamaah, kita lindungi dengan kita siapkan, dan nanti kita akan di situ ya, akan ke sana. Kemudian layanan dokumen kita bantu semuanya. Ini termasuk layanan dokumen. Biasanya buka, biar nggak menyalahkan 100% syarikat. Dengarnya kan syarikat luar biasa kan pelayanannya nggak bagus di tahun 2025 benar. Ada 8 syarikat yang tidak qualified di dalam memberikan layanan. Itu sebabnya adalah Indonesia. Penyebabnya Indonesia. Saya jelaskan bahwa proses penerbitan visa itu harus ada praman. Praman itu dikelompokkan dalam satu grup yang namanya kloter. Ketika teman-teman dari daerah itu ke pusat mengusulkan visa, itu membentuk kloter layanan Bapak itu. Setelah diterbitkan visa oleh Arab Saudi, yang sudah bentuk grup itu dikirimlah ke EHAJ. Oleh EHAJ diinput oleh Syarikat. Tahunya Syarikat bahwa kloter satu yang akan datang dari Surabaya adalah namanya A sampai Z. Tetapi begitu terbit visa kembali ke daerah, dibentuklah kloter lagi dari nama-nama yang sudah di-upload itu. Dan semestinya kloter 1 pindah kloter 10, pindah kloter 9, pindah kloter 19. Kenapa? Karena faktor kekerabatan, faktor kedaerahan, faktor KBIHU. Begitu betul terjadi, jamaah sampai di Arab kaget itu yang namanya syarikat. Kok yang saya terima ini tidak sama dengan yang di-upload oleh EHAJ yang kami juga kami upload. Tidak mau Pak menerima itu, bukan bagiannya mau nganggut, mau melayani, tidak mau. Ditinggallah nanti bukan di syarikat saya. Di situ problemnya. Kenapa? Karena masing-masing syarikat itu adalah ingin bersaing. Jadi tidak mau Bapak Ibu sekalian mau menangani yang lain. Itulah awal mula yang menyebabkan terjadinya problem tahun 2025 kemarin. Jadi jangan kemudian yang disalahkan syarikat saja. Itu juga ada sumbangsi dari kita yang luar biasa. Ini kami juga sampaikan ke teman-teman bahwa kloter yang sudah diusulkan dapat visa dalam bentuk praman, jangan sekali-kali berubah. Tapi kami sudah punya janji. Kami kemarin sudah melakukan workshop dengan Syarikat Arab Saudi 3 hari yang lalu di Jakarta ini. Itu sudah ada kesepakatan. Satu, Syarikat membuka kantor perwakilan di Jakarta. Sekarang sudah membuka kantor di Jakarta. Kita jadi komunikasi. Yang kedua, kita bagi jamaah berdasarkan embarkasi. Kalau kemarin ada berdasarkan embarkasi. Yang ketiga,
bahwa penerbitan musuh lebih awal dan bila memungkinkan dibagi di embarkasi. Jadi ini proposal-proposal yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Syarikat dalam kontraknya harus, dan sekurang-kurangnya ada sekitar 30% yang melayani syarikat itu adalah direkrut dari Indonesia. Kemarin kita sampaikan itu mereka tidak kuat kalau kemudian mengambil, karena ada 750 pegawai dari Indonesia. Dia tidak mau menyiapkan transportasinya karena mungkin terlalu mahal untuk membiayai 750. Akhirnya kita sepakati bahwa rekrutmen untuk tenaga yang ada di syarikat itu adalah direkrut dari Mukimin yang memiliki iqamah, yang memiliki nanti kartu dukhul untuk masuk Mekah. Kemudian ini pendampingan, pelimpahan dan penggabungan juga masih ada, dan jamaah berhak memperoleh layanan itu. Bila ada yang terpisah dari sisi keluarga, maka bisa digabungkan. Bila ada yang sakit sepuh akan didampingi. Bila ada yang wafat akan dilimpahkan. Jadi itu layanan kami. Kemudian tiap jamaah kami mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan informasi psikopat kepada jamaah haji, dan itu sudah bisa diakses saat ini kapan berangkat. Di situ ada bimbingan manasik haji maupun umroh dan lain sebagainya. Dan jamaah berhak memperoleh layanan asuransi. Kita mengajukan asuransi ke pesawat juga. Orang Arab mau mengatakan asuransi karena asuransi itu kategori riba, maka mereka menyebutnya itu extra cover, perlindungan kepada jamaah. Jadi jamaah yang wafat di dalam pesawat kita akan mendapatkan extra cover 135 juta. Yang wafat di Arab Saudi atau selama menyelenggarakan pelaksanaan haji, maka akan dikembalikan penuh BP-nya, bukan BP-nya tapi BP-nya, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita akan terima seperti itu, Pak. Walaupun, tapi ada yang bilangnya itu wafatnya tepat waktu dan tepat tempat. Jadi wafatnya itu ketika pulang dari haji, sudah menunaikan haji, wafatnya di pesawat. Tepat waktu karena sudah hajinya selesai, tepat tempat karena wafatnya di pesawat, jadi dapat asuransi double. Jangan gitu ya, orang wafat. Kemudian pembinaan, Bapak Ibu sekalian, layanan pembinaan yang bisa kami berikan, karena itu menjadi kewajiban kami dalam undang-undang memberikan bimbingan kepada masyarakat, bimbingan manasik haji kepada jamaah haji. Jamaah yang tidak haji dalam waktu berjalan itu berhak memperoleh informasi-informasi yang saya sampaikan tadi, tetapi yang berangkat pada tahun berjalan tahun 2025-2026 ini, maka berhak menerima bimbingan manasik haji, bimbingan kesehatan, panduan perjalanan. Jadi ini layanan bimbingan yang bisa kita berikan kepada jamaah haji, dan bimbingan ini kita upayakan. Kita sudah mulai memproses bimbingan manasik by AI. Saya kemarin kebetulan ya diundang oleh Malaysia untuk menjadi narasumber tentang problematika layanan haji berbasis AI. Jadi saya 1 minggu di sana, saya manfaatkan untuk dialog-dialog. Ternyata di sana itu Bapak Ibu sekalian, biaya haji yang katanya lebih murah dibandingkan Indonesia, di sana itu ada 3 kategori haji. Yang satu haji khusus yang diselenggarakan oleh swasta, itu sama lah dengan kita. Kemudian haji orang mampu. Haji orang mampu sekitar berapa mata uang sana itu adalah ringgit ya. Itu nilainya setelah kita kurskan dengan rupiah itu sekitar 140 sekian juta. Kemudian kalau haji tidak mampu dapat subsidi,
itu sekitar 111 juta Bapak Ibu sekalian. Mahal mana dengan Indonesia yang cuma 87.400.000. Orang-orang yang nggak tahu kan bilang kok masih kemahalan Indonesia, masih murah. Itu satu. Yang kedua, waiting listnya. Ada yang tahu waiting listnya Malaysia? 141 tahun. Daftar sekarang itu 141 tahun baru berangkat. Jadi kalau daftar, wafat, hidup lagi, itu masih belum bisa berangkat. Kalau wafatnya umur 70, wafat lahir lagi 70 tahun lagi masih belum berangkat. Tapi itulah niat, karena niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi yang penting niat Bapak Ibu sekalian yang sudah daftar itu beri penguatan seperti itu biar tidak dibatalkan. Untuk ini mungkin sudah dapat informasi juga bahwa puskes haji yang selama ini di Kementerian Kesehatan saat ini itu menjadi bagian di Kementerian Haji dan Umroh. Jadi puskes haji sekarang pimpinannya bukan Kementerian Kesehatan. Pusat Kesehatan Haji direkturnya itu adalah bertanggung jawabnya kepada Menteri Haji dan Umroh. Semuanya. Kenapa? Karena kita telah mengkaji Bapak Ibu sekarang ada kesenjangan komunikasi, harmonisasi antara Kementerian Agama dengan Kemenkes pada saat operasional haji. Misalnya ketika BIMTEK itu sudah berbeda, tasnya mereka lebih bagus, bajunya lebih bagus, makannya berbeda. Di Arab juga begitu. Petugas PPH Arab Saudi yang kita itu menerima biasa, tapi yang dari kesehatan itu ada banyaklah perbedaannya itu. Yaitu perbedaan sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Tetapi yang lebih dari adalah kepatuhan dan ketaatan pada satu gerbong. Kita kadang-kadang meminta itu, baru izin dulu, saya tak izin dulu pada pimpinan Pak. Kenapa beda atasan? Alhamdulillah tahun ini sudah menyatu dengan kami di Kementerian Haji dan Umroh. Artinya apa? Jaminan kesehatan bisa akan lebih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu perjuangan berat Bapak Ibu sekalian mengambil di kementerian lain itu. Bahkan di Kementerian Haji itu jahat. Sudah mengambil operasional haji dari Kementerian Agama, mengambil lagi di Kementerian Kesehatan. Gak apa-apa. Kita mengambil tetapi kita berikan sepenuhnya kepada jamaah haji untuk kemaslahatan Bapak Ibu. Kemudian kita juga menyiapkan pembimbing profesional dengan melaksanakan sertifikasi seperti ini. Kita juga memberikan perlindungan karena ada negara wajib hadir di 3 hal: pelayanan, pembinaan, dan perlindungan. Terakhir adalah perlindungan, melindungi hak-hak jamaah terpenuhi, termasuk kuota dan lain sebagainya. Kemudian melindungi jamaah mulai di tanah air sampai ke Arab Saudi. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak ada pun rombongan yang dikawal polisi ke jamaah haji. Panjenengan akan mungkin merasakan dikawal oleh polisi kecuali pada saat haji. Pernah nggak panjenengan dikawal polisi? Kalau haji dikawal mulai dari daerah, di pendopo dilepas bupati, terhormat luar biasa. Kemudian karena tamunya Allah itu, saya bilang ke teman-teman, optimalkan layanan kepada jamaah haji itu, maka Anda akan dipanggil terus oleh Allah untuk melayani mereka. Kalau sekali melayani saja berkhianat, maka tamu yang punya tamu itu pun akan mengabaikan Anda. Sibuklah memberikan layanan kepada jamaah, maka yang Maha Kuasa akan sibuk melayani Anda. Jadi itu yang saya tanamkan ke teman-teman, jangan sampai berkhianat. Itu tamunya yang Maha Kuasa. Jadi itu yang ingin kita bangun di Kementerian Agama. Saya pernah rapat Bapak Ibu sekalian. Saya bilang kita harus meminimalisir kebocoran-kebocoran di di bidang apapun. Tidak boleh bilang begitu. Jangan meminimalisir, tapi meniadakan.
Tapi itu logis Bapak Ibu sekalian, kami sedikit-sedikit KPK, sedikit-sedikit kejaksaan. Teman kami itu KPK-nya 7 orang. Dirjennya itu adalah apa namanya sebutannya itu? Apa ya? Raja OTT. Pak Harun Rasyid itu adalah Raja OTT yang mantapin para menteri dan pejabat. Staf saya ada dari KPK, dari kejaksaan, dari kepolisian, Mabes Polri. Kenapa? Untuk melakukan pengendalian di internal. Karena kalau inspektorat itu katanya kurang mempan. Ya, mudah-mudahan budaya yang di KPK bisa kita bangun di internal, bukan justru KPK yang terbangun dengan budaya-budaya lama kita. Jadi itu yang kita upayakan. Kemudian melindungi jamaah. Kita sebenarnya niat utama kita melindungi jamaah untuk jamaah-jamaah kita yang melaksanakan haji dengan tidak benar, menggunakan visa non haji. Kita melarang, mencegah itu tidak dalam rangka menghalang-halangi, menjaga Bapak Ibu. Kalau berangkat ke sana, hari ini itu sudah luar biasa pengetatan jamaah yang di Arab Saudi. Jangankan jamaah yang menggunakan visa-visa selain visa haji furoda, karena sudah nggak ada visa umrah, visa tijarah, nggak bisa sekarang. Bisa berangkat sana sampai sana nggak bisa ke Mekah. Jadi itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kita ini menjaga, melindungi, jangan sampai ketika berangkat kemudian jadi problem di sana. Uang yang jamaah saja itu kadang-kadang jadi problem apalagi yang tidak jamaah haji. Ada satu kisah ini lucu ya. Ada jamaah haji kita, kebetulan seorang ustadz ketangkep askar Bapak Ibu. Ketika dia janjian ke Makam Hadramaut, itu masakan kalau di Arab yang paling terkenal itu Hadramaut sama Romansia kalau nggak salah. Itu masakan Arab di Arab itu sekalian. Ketika janji sama teman-temannya ke rumah makan atau makam itu, dia turun, pengetatan pengawasan, ditangkap oleh askar itu. Panggilnya Muhammad Ta'al, kamu kesini. Dia datang mau dia, jangan salah serius. Datang itu jamaah itu ditanya, aina iqamah, di mana iqamahmu? Diambil. Masya Allah, afwan, kullu matruka bil ghurfah. Mohon maaf, seluruhnya tertinggal di kamar. Anak mukim, anak haji mukim. Saya jamaah haji, bukan ini bahasa amiyah ya. Saya jamaah haji bukan mukim. Hari ini hamiah. Tunjukkan masa nggak ada sama sekali. Dia ingat Bapak Ibu sekalian, di kopiahnya ini ada kartu anggota itu, kartu. Dia nggak berani dimasukkan dompet karena di situ ada tanda tangannya kiai besar. Diambillah, sekarang sedang ada sedikit gejolak KTP dulu ya. Jadi diambillah kartu itu. Itu karena ada iqamah. Ini iqamahku. Kaget askar Arab baca itu. Masya Allah. Afwan ya Sayyidi. Ma'rif inta min idoi United Nations. Karena lihat, mohon maaf Tuhan, saya tidak tahu kalau Anda ini anggota PBB. Kenapa? Karena kartu NU itu kan simbolnya seperti PBB. Pas ada tulisannya NU, orang Arab biasa membaca dari kanan, dari UN. Ya. Tapi itu betul Bapak Ibu sekalian ya. Untungnya kan tahu, kan nggak tahu kan bisa bahasa isyarat. Tapi kalau peserta kan bahasa Arab ke jalan semua kan Bapak Ibu sekalian. Walau kolilat, iya. Jadi di Arab itu sebenarnya
Ini kan sudah selesai, saya sedikit cerita. Di Arab itu kalau sudah bisa ya anta antum anak sudah aman, sudah bisa ada seorang sholat di pelataran Masjidil Haram. Ketika sholat itu di sampingnya ada anak Arab laki-laki menangis. Datanglah askar itu ke anak yang sedang menangis itu, sambil dilihat anak disembuhkan. Ketika ditanya, anak itu diam. Akhirnya ditunggulah orang yang sedang sholat itu dari Indonesia. Setelah saya sholat salam, diangkat baunya itu ditarik oleh askar Arab sambil ditanya, ya Muhammad, limadha hadha as-sabiy yubki? Muhammad, kenapa anak laki-laki ini menangis? Muhammad tidak ngerti bahasa Arab, Bapak Ibu. Muhammad limadha hadha as-sabiy yubki? Tidak paham tuh, orang Arab tidak paham, tidak bisa bahasa. Muhammad, limadha hadha as-sabiy yubki? Apa? Kenapa anak ini? Nah, baru sadar orang Indonesia kalau dia bisa bahasa Arab itu. Askar, anak ada. Anak ada, uang ada. Uang ada, ya anak ada. Uang ada. Terima kasih, mudah-mudahan maaf. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Akhirul kalam, wallahu fi sabilil hidayah. Wallahu ila qamin thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Subhanallah, ditutup dengan keriangan. Bapak Ibu, rasanya kita udah paham semua ya. Ada satu yang harus kita garis bawahi di sini, yang harus kita kawal dan harus kita wujudkan dan kita kerjakan, tentang trisukses. Ya Pak Ustaz. Trisukses tuh. Yang pertama sukses ritual. Kita harus betul-betul profesional dalam hal ritual. Bagaimana melaksanakan ibadah haji sesuai dengan manasik Rasul. Uzi manasikaku. Yang kedua, ini terbaru nih, sukses ekosistem, khususnya tentang ekonomi. Subhanallah, kalau kita punya perkampungan haji di Saudi Arabia, dalam hal ini di kota Mekah, insya Allah tahun berapa tuh Pak Kiai beroperasi? 4 tahun ke depan. Tapi 2 tahun itu sudah akan ada yang berprestasi kampung haji dengan pula 2 hotel. Alhamdulillah. Kita ucapkan apa Bu? Bapak, alhamdulillah. Kalau kita punya perkampungan haji, subhanallah, itu akan lahir ekonomi yang kuat di situ. Bagaimana tidak, untuk kapasitas orang sampai dengan 200.000 lebih, itu akan melahirkan ekonomi yang kuat. Berarti Bapak Ibu kalau berangkat haji bawa sesuatu dari Indonesia kemudian kita jual di sana, kira-kira boleh atau tidak? Boleh tidak? Diperbolehkan tidak? Boleh. Dalam ayat juga disebutkan kalau kita berdagang di sana itu tidak dilarang. Maka insya Allah ini akan terwujud. Tadi sudah disebutkan, sudah mulai untuk bumbu masak ala Indonesia ternyata sudah dikirim ke Saudi untuk keperluan makan orang Indonesia atau jamaah haji Indonesia. Yang ketiga, sukses peradaban. Kita kemarin-kemarin itu masih menganggap haji ini hanya sebuah formalitas. Yang penting sudah dilaksanakan. Apakah berbekas atau tidak, itu persoalan berikutnya. Tapi dengan sukses ini, insya Allah haji ini betul-betul akan merubah manusia menjadi khairul bariyah. Manusia khairul bariyah tersebut insya Allah akan merubah keluarga menjadi khairul usroh. Khairul usroh akan melahirkan khairul ummah,
dan pada gilirannya akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih dalam kita buka termin pertanyaan. Silakan. Langsung ke depan aja. Silakan. Disebut nama, utusan. Baik, terima kasih. Nama saya Kartini, utusan dari Pimpinan Pusat Asia. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Direktur yang luar biasa. Pengalaman Bapak dan juga apa yang tadi Bapak sampaikan, perjuangannya sampai menurunkan berapa yang harus dibayarkan oleh jamaah Indonesia luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ketika pengalaman saya menjadi petugas haji di tahun 2022. Saat itu saya menjadi utusan dari Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama terkait dengan kuota internet, Pak. Sepertinya karena pelayanan haji ya Pak ya, hampir semua jamaah kita itu kesulitan untuk mendapatkan kuota, membeli kuota internet, Pak. Padahal mereka sangat membutuhkan sekali untuk bisa tetap berinteraksi dengan keluarganya. Jadi ada misalnya provider yang menyediakan, tapi itu kadang-kadang di jam-jam yang sudah mereka tentukan itu tidak ada di sana, Pak. Jadi akhirnya jamaah untuk mencari kuota, pembelian kuota internet itu sangat minim, Pak. Nah ini barangkali nanti karena ini kaitannya dengan Bapak sebagai salah satu untuk programnya adalah bagaimana perlindungan jamaah haji. Next untuk kuota internet itu sangat dibutuhkan, mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalkan. Yang kedua adalah pengiriman barang atau ekspedisi, Pak. Pengiriman barang ini ada yang jamaahnya sampai sekarang barangnya nggak sampai, Pak. Padahal mereka ini membeli oleh-oleh dengan harapan itu menjadi suatu kenang-kenangan yang terindah dalam hidupnya, karena jemaah itu kan tidak boleh banyak membawa barang. Ternyata ini ada banyak sekali pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu pengiriman barangnya entah harus kemana mereka mengadukan, karena mereka sudah membayar sesuai dengan jumlahnya, ternyata barangnya tidak sampai ke tempatnya. Nah mudah-mudahan ke depan ini ada beberapa program juga kaitannya dengan penambahan seperti tadi kuota, pengiriman barang. Kemudian ketiga ada penukaran uang, Pak. Penukaran uang juga itu kan kadang-kadang antar jemaah itu kan ada yang kekurangan, kemudian menukar dengan mukimin atau dengan yang memang sudah ada di sana. Tapi sebenarnya kalau ini mau dijadikan sebagai sumber pemasukan devisa negara, ini juga harus di setiap asrama atau setiap penginapan itu ada tempat penukaran uang gitu. Dan yang keempat adalah ini sebenarnya persoalan mudah, tapi ternyata juga menyulitkan, adalah kacamata, Pak. Banyak jamaah kita itu yang sebenarnya kacamatanya itu lepas, hilang, kemudian tidak ada lagi sementara. Nah, kalau kacamata ini kan pengaruhnya sangat besar, karena mereka tidak bisa menikmati keindahan untuk beribadah, karena kan harus selalu dituntun. Nah barangkali nanti juga ada untuk hal-hal yang terkait seperti ini juga bisa dilaksanakan. Dan yang terakhir ada supermarket, Pak. Supermarket yang memang khusus orang Indonesia itu menikmati, bahkan ada yang pengen bukan ini bisa nggak nih, kita ada mangga, ada jualan mangga di sini untuk buat sambal mangga, Pak. Ini kan sesuatu yang sebenarnya seperti simpel gitu, tapi ternyata jamaah Indonesia akan lebih nyaman belanja di supermarket atau tempat yang memang khusus orang Indonesia. Misalnya tadi yang Bapak sampaikan bahwa next akan ada seperti pelayanan untuk jamaah itu bisa membeli di masing-masing hotelnya. Oh itu luar biasa, Pak. Jadi nanti setiap hotel-hotel yang ditempati oleh warga Indonesia itu seperti ada pelayanan untuk membeli semua perlengkapan dari Indonesia.